Banyak orang berkata, aku berakal budi. Hei, bertobatlah. Kalau engkau menganggap berakal budi, ingat baik-baik. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Karena semua orang telah meninggalkan Allah. Semua orang tidak ada yang baik. Semua orang tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Karena semua orang telah berdosa. Kalau semua orang telah berdosa, itu artinya apa? Orang itu meninggalkan Allah. Tidak ada yang berakal budi. Tidak ada yang berakal budi dengan pengertian yang benar. Tidak ada. Jangan kau berkata, aku berakal budi. Hei orang-orang bodoh. Ya, bertobatlah. Bertobat. Saya Uncle Mandil. Seorang Kristen. Percaya Tuhan Yesus Kristus. Iman saya bersumber dari Kristus. Dan yang mengarah kepada Kristus. Saya adalah orang berdosa yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Karena pemberian Allah. Makanya saya diselamatkan. Karena iman di dalam Yesus Kristus. Di dalam Roma pasal 3. Coba saudara baca. Roma pasal 3 ayat yang ke-11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Saudara. Kalau engkau berakal budi. Kalau engkau mencari Allah. Sudah pasti seharusnya engkau tidak berbuat kesalahan sekali saja. Tidak. Tetapi apa buktinya? Buktinya adalah engkau sampai hari ini sudah berapa kali engkau berbuat kesalahan kepada Allah. Banyak bukan? Wow. Ingat apa yang terjadi pada manusia pertama yang dibentuk oleh Tuhan Allah dari debu tanah. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Tuhan Allah mengembuskan nafas sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kemudian manusia itu melanggar perintah Allah dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6, manusia itu melanggar. Ketika manusia itu telah berdosa, jatuh ke dalam dosa, melanggar, tidak lagi percaya kepada Allah, apa yang dilakukannya? Dia meninggalkan Allah. Dalam ayat yang ke-7, 8, manusia itu bersembunyi, takut. Dan siapa yang memanggil manusia itu? Tuhan Allah. Dalam Kejadian 3 ayat 9. Tuhan Allah berkata kepada manusia itu, di manakah engkau? Tidak ada orang yang mencari Allah. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 3 ayat 11. Karena orang tidak berakal budi. Sehingga mereka tidak mencari Allah, telah berdosa. Tetapi yang dikatakan dalam Kejadian pasal 3 ayat ke-9. Tuhan Allah yang memanggil manusia itu. Itulah yang dinyatakan oleh Allah. Ya, di dalam kedatangannya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar. Karena nggak ada orang yang benar. Tetapi aku datang memanggil orang berdosa. Supaya apa? Engkau bertobat. Apa artinya bertobat? Kembali kepada jalan kebenaran Tuhan. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan. Yesus Kristus adalah jalan. Yesus Kristus adalah kebenaran. Yesus Kristus adalah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kepada Allah itu, kalau tidak melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus ini adalah pemberian Allah. Anugerah kasih karunia. Dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Engkau yang berkata berakal budi, bertobatlah. Karena engkau sudah meninggalkan Allah. Tidak ada seorang pun yang berkenan kalau bukan imanmu dalam Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tanpa iman tidak seorang pun berkenan di hadapan Allah. Haleluya. Haleluya saudara. Makanya saudara jangan terpengaruh dengan orang-orang yang berkata pakai akal budi. Sementara mereka semuanya orang
itu telah berdosa. Tidak ada yang berakal budi. Dalam Roma pasal 3:11, semua orang tidak ada yang mencari Allah. Allah yang mencari dulu, ya. Makanya iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Allah memanggil suara yang kita kenal, yang kita dengar, yang kita tahu. Itulah sumber iman kita, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.